Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah dunia peternakan unggas pedaging. Ini tuh topik yang deket banget sama keseharian kita loh. Kita nggak cuma ngomongin soal peliharaan ya, tapi gimana ngebudidayain hewan-hewan ini buat jadi sumber protein utama kita, dan pastinya peluang bisnis yang lumayan banget. Kalau kalian pernah kepikiran dari mana sih asal ayam goreng crispy atau telur asin masir yang sering kita makan, nah kalian ada di tempat yang pas banget. Oke, biar nggak penasaran, ini dia yang bakal kita bahas hari ini. Kita mulai dari mengenal dunia peternakan unggas, terus lanjut ngebahas ayam broiler yang tumbuhnya super cepat. Habis itu, kita lihat ayam kampung yang tangguh, nyari tahu potensi tersembunyi dari burung puyuh, ngulik karakteristik bebek pedaging, dan terakhir kita bakal bandingin nutrisi daging mereka semua. Yuk, langsung aja. Bagian pertama, mari kita kenalan dulu sama dunia peternakan unggas. Jadi peternakan unggas industri itu bukan sekedar miara ayam di halaman belakang rumah buat iseng-iseng ya. Ini benar-benar kegiatan budidaya yang terencana dan sistematis banget. Tujuannya? Jelas dong buat dapat keuntungan ekonomi, tapi sekaligus mastiin kebutuhan protein hewani buat masyarakat luas itu terpenuhi dengan baik. Di Indonesia sendiri, industri peternakan tuh secara garis besar kebagi dua. Ada hewan ruminansia, ini yang berkaki 4 kayak sapi, kambing, dan babi. Terus ada, nah ini dia bintang utama kita hari ini, para unggas yang berkaki 2. Ayam, bebek, sama burung puyuh ini bisa dibilang benar-benar jadi tulang punggung suplai daging harian kita. Lanjut ke bagian 2. Kita kenalan sama ayam broiler yang tumbuhnya super cepat. Coba deh bayangin, anak ayam broiler itu cuma butuh waktu 4-5 minggu aja buat mencapai bobot panen. Gila kan, cepet banget. Jangka waktu yang super singkat ini tuh ibarat revolusi besar banget di industri penyediaan pangan kita. Makanya, nggak heran kalau peternak tuh cinta banget sama ayam jenis ini. Kuncinya cuma satu, efisiensi. Broiler ini jago banget ngubah pakan jadi daging secara maksimal, jadi biaya produksinya bisa ditekan abis-abisan. Terus, karena dipanennya pas masih muda, daging yang dihasilkan tuh teksturnya lunak, lembut, tapi seratnya tetap padat. Wah, ini sih karakteristik yang ideal banget buat bisnis kuliner. Masuk ke bagian 3, kita punya si ayam kampung yang tangguh. Nah, beda cerita nih sama broiler yang lumayan mageran. Ayam kampung atau bahasa kerennya Gallus domesticus ini lincah, aktif banget, dan gampang banget adaptasi sama lingkungannya. Buat peternak lokal, miara ayam ini tuh gampang dan modalnya super terjangkau. Kalau dari postur, tubuh mereka lebih ramping dan lemaknya sedikit. Pejantannya juga punya taji di kaki buat pertahanan diri, plus suara kokokan yang lantang banget. Serunya lagi, ayam kampung ini ngasih untung ganda loh, dagingnya gurih alami, dan mereka juga ngasilin telur putih kecil yang laris manis di pasar. Lanjut ke bagian 4 nih, kita bongkar potensi tersembunyi dari burung puyuh. Pernah kepikiran nggak sih, burung apa coba yang ukurannya sekecil itu tapi nyimpan potensi bisnis masif yang sering banget dicuekin sama orang-orang? Yap, betul banget. Jawabannya adalah burung puyuh. Kalau ngomongin burung puyuh, pasti yang langsung kebayang di kepala kita itu telurnya yang khas kan? Yang coraknya bentol-bentol coklat putih itulah. Telur ini tuh udah jadi bagian tak terpisahkan dari budaya kuliner kita. Sering banget nemenin kita makan jajanan kayak pentol atau dicemplungin ke sayur sop yang hangat. Tapi disinilah gap pasarnya kelihatan jelas banget. Sekarang ini, mayoritas burung puyuh tuh cuma diternak buat diambil telurnya doang. Padahal nih ya, burung ini punya siklus hidup yang pendek banget, nggak makan banyak lahan buat ternak, dan yang paling penting, dagingnya tuh terbukti super gurih dan bergizi tinggi. Serius deh, ini peluang bisnis unggas pedaging yang masih sepi saingan, dan kebuka lebar banget. Bagian 5, kita bakal bahas bebek pedaging dan karakteristik uniknya. Pasti sering banget kan denger omongan kayak gini. Daging bebek itu bau anyir. Stigma ini nih yang kadang bikin orang mikir 2 kali buat nyoba terjun ke bisnis bebek. Padahal faktanya, kalau teknik budidayanya benar dan cara masaknya higienis, bau tak sedap itu bisa hilang 100% kok. Malah bakal nyisain hidangan yang luar biasa lezat. Kalau ngomongin bebek pedaging di Indonesia, primadonanya saat ini tuh bebek Peking yang aslinya dari Tiongkok. Coba deh perhatiin ciri fisiknya. Bulunya putih bersih, badannya lumayan bongsor, terus punya paruh pipih warna jingga terang. Pipinya juga kelihatan menonjol, dan pastinya kaki mereka berselaput. Cocok banget kan buat jalan-jalan di lahan basah favorit mereka? Nah, daya tarik kuliner dari bebek Peking ini nggak main-main loh. Memang sih tekstur dagingnya agak lebih kenyal dibanding ayam ras, tapi seratnya tuh padat banget. Dagingnya yang berwarna putih kekuningan ini kaya akan lemak, jadi rasanya jauh lebih gurih dan berkarakter. Ditambah lagi, mereka juga ngasilin telur warna biru yang khas banget. Yang udah pasti kalian tahu, sering banget dijadiin telur asin yang super bergizi itu.
Dan akhirnya kita sampai di puncak pembahasan, bagian 6, perbandingan nutrisi daging unggas. Poin kuncinya ada di tabel ini nih. Kesimpulannya kelihatan jelas banget waktu kita ngebandingin profil nutrisi ketiganya. Kalau kalian butuh asupan buat energi dan pembentukan otot yang maksimal, ayam broiler itu juaranya. Karena kandungan lemak sama proteinnya paling tinggi. Di sisi lain, bebek itu menang di kandungan air yang paling banyak. Nah, kalau ayam kampung, ini nawarin keseimbangan nutrisi yang mantap banget, dengan kadar lemak paling rendah. Jadi masing-masing punya keunggulan tersendiri buat menuhin selera dan kebutuhan konsumen yang beda-beda. Jadi gimana? Kita udah lihat bareng-bareng nih kecepatan revolusioner dari ayam broiler. Ketangguhan si ayam kampung, peluang bisnis burung puyuh yang masih tersembunyi, sampai pasar premiumnya bebek packing. Berbekal ilmu baru ini, misal besok kalian mau mulai usaha peternakan yang menguntungkan, unggas mana nih yang bakal kalian pilih duluan? Coba dipikir-pikir lagi ya potensinya. Siapa tahu ini beneran jadi langkah awal buat bisnis besar kalian selanjutnya. Terima kasih banyak udah nemenin saya di ulasan kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan menarik berikutnya.